Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi sektor publik yang membawakan topik pengukuran kinerja sektor publik. Perkenalkan, saya Arum Puspita dan teman saya Vincenziana Desyuniol Murni, Nurul Arianti, Aryati Permatasari, dan Maria Trivena Marlani Bere. Yang pertama, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran ini melalui 3 maksud. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk mewujudkan mempertanggungjawabkan publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja yang pertama untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik, top down dan bottom up. 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangannya pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level, menengah, dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal konkret. 4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja yang pertama memberikan paham mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membuat pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian ini menganalisis varian selisih atau perbedaan. Analisis varians berfokus pada A. Varians pendapat atau revenue variance, B. Varians pengeluaran atau expenditure variance, dan dibagi menjadi varians belanja rutin atau recurrent expenditure variance dan varians belanja investasi atau modal. Kedua, informasi non-finansial. Penilaian menggunakan metode balance scorecard dan melibatkan 4 aspek. Yang pertama, perspektif finansial atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif kepuasan atau customer perspektif. Yang ketiga, perspektif efisien proses internal atau internal proses efisien perspektif. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable yang merupakan variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci. Yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Dan yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau surrogate. Untuk contoh variabel kunci bisa dilihat dalam tabel. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja.
Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factors dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. Yang kedua, penggunaan atau utilization. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan atau supply of service dengan permintaan publik atau public demand. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standards. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kepuasan atau satisfaction. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Yang selanjutnya adalah contoh pengembangan indikator kinerja pada beberapa unit kerja. Pada unit kerja rumah sakit, contohnya adalah biaya total rata-rata per pasien yang masuk. Unit kerja klinik kesehatan, contohnya jumlah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk suatu wilayah tertentu. Pada unit kerja pekerjaan umum, contohnya panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Pada unit kerja kepolisian, contohnya persentase jumlah kriminalitas yang tertangani. Pada unit kerja DPR atau DPRD, contohnya persentase jumlah pengaduan dan tuntutan masyarakat yang tertangani. Dan pada dinas pendapatan, contohnya persentase jumlah pendapatan yang terkumpul. D. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah pada saat melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu output yang berwujud. Istilah ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan untuk indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Mekanisme penentuan indikator kinerja memerlukan 1. Sistem perencanaan dan pengendalian, proses, prosedur, dan struktur yang memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi tersebut telah dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi, untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial. Sedangkan untuk mekanisme pasar terkait penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Dan yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi untuk memperbaiki kinerja personal maupun organisasi.
Selanjutnya, peran indikator kinerja bagi pemerintah. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan masyarakat untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang kedelapan, untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan. Permasalahan teknis yang sering dihadapi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusinya adalah dengan membandingkan input finansial dengan output non-finansial, misalnya biaya unit atau unit cost statistik. Unit cost statistik digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Misalnya yang pertama itu untuk setiap pelayanan. Yang pertama ada biaya pelayanan per 1000 penduduk, kedua tenaga kerja per 1000 penduduk. Untuk pelayanan tertentu ditambah ukuran lain, misalnya pendidikan. Pendidikan ada rasio guru, murid atau dosen atau mahasiswa. Kedua, biaya per siswa. Ketiga, subsidi per siswa atau per mahasiswa per semester atau per tahun. Unit cost statistik juga mendorong dilakukannya investigasi lebih detail atas hasil yang dicapai oleh suatu unit kerja. Selanjutnya, pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja harus ideal terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, pengembangan indikator value for money. Indikator value for money itu dibagi menjadi dua. Pertama, indikator alokasi biaya, ekonomis, dan efisiensi. Kedua, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Sementara pihak eksternal menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money. Pertama itu ada ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan, cost of input. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan atau spending less. Kedua, pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Cost of output. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan di mana yang serendah-rendahnya, spending well. Ketiga, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan atau spending misal. Selanjutnya, indikator efektivitas biaya, cost effectiveness. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama karena di satu pihak mungkin pelayanannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisiensi, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. G. Langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya
memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Kemudian pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan output mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Estimasi indikator kinerja. Yang pertama, kinerja tahun lalu. Yang kedua, expect judgment. Yang ketiga, trend. Yang keempat, regresi. Kemudian ada dua jenis tindakan kebijakan, yaitu yang pertama input, yang kedua proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui beberapa proses konversi atau operasi. Ada 4 jenis hasil kebijakan, yaitu yang pertama keluaran atau output, yang kedua akibat atau tujuan fungsional, yang ketiga dampak atau outcome atau tujuan akhir, kemudian distribusi manfaat atau distribution of benefits. Contoh indikator kinerja di perguruan tinggi. 1. Pertimbangan input. Input mahasiswa terdiri dari latar belakang sosial ekonomi, latar belakang budaya kemampuan diri, dan lain-lain. Yang kedua, indikator proses terdiri dari staf, kualitas dosen, tingkat perpindahan dosen atau turnover, sikap dan perilaku para staf. Kemudian kurikulum, mata kuliah utama, mata kuliah pilihan, dan lain-lain. Yang ketiga, indikator output atau throughput. Yang pertama, mahasiswa, sikap dan perilaku mahasiswa, kinerja akademik, dan perkembangan tiap semester. Kemudian dosen, tingkat kehadiran dan ketidakhadiran. Kemudian jumlah publikasi.